menciptakan realitas alternatif untuk mengarahkan kehendak orang lain. ENTJ, The Psychological Illusionist. ENTJ seringkali digambarkan sebagai mastermind, visioner atau strategis. Tetapi ketika kemampuan mereka dalam memahami psikologi manusia dipadukan dengan pemikiran analitis tingkat tinggi, mereka dapat menjadi the psychological illusionist. Seorang arsitek realitas yang mampu membentuk cara berpikir, persepsi, dan keputusan orang lain dengan menciptakan ilusi yang sangat meyakinkan. Orang dengan julukan ini tidak hanya memahami cara kerja pola pikir manusia, tetapi juga mampu menciptakan skenario yang membuat orang lain merasa bahwa mereka bertindak berdasarkan keinginannya sendiri, yang padahal sejatinya mereka hanya menjalankan blueprint yang telah dirancang oleh tipe kepribadian ENTJ. Untuk memahami bagaimana ENTJ bisa menjadi seorang psychological illusionist, kita perlu melihat fondasi psikologis dan kognitif yang membentuk keahlian ini. Kalau begitu, seperti biasa, simak selengkapnya. Fondasi psikologis dari psychological illusionist ialah manipulasi perspektif dan narasi, eksekusi manipulasi secara logis dan sistematis, penyesuaian ilusi dengan nilai dan kepercayaan targetnya, penggunaan elemen sensorik untuk memperkuat ilusi. Pada konteks ENTJ yang ini, manipulasi perspektif dan narasi didapatnya dari dominasi introverted intuition mereka. ENTJ memiliki introverted intuition sebagai fungsi dominan yang berperan dalam memproses pola tersembunyi, memahami potensi masa depan, dan menciptakan skenario alternatif berdasarkan kemungkinan yang belum terlihat oleh orang lain. Dengan introverted intuition, ENTJ dapat melihat bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap stimulus tertentu, baik itu dalam bentuk kata-kata, simbol, ataupun tindakan. Mereka jadi dapat menganalisis bias kognitif yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang dan mengeksploitasinya. Lalu individu ini akan menciptakan narasi atau ilusi realitas yang membuat seseorang percaya bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling logis bagi mereka, padahal keputusan itu telah didorong oleh ENTJ sendiri. Contoh, jika seorang ENTJ ingin seseorang mengambil keputusan tertentu, dia bisa menyajikan informasi secara selektif sehingga orang tersebut merasa bahwa itulah satu-satunya pilihan yang masuk akal. Eksekusi manipulasi secara logis dan sistematis datang dari auxiliary extraverted thinking-nya. Fungsi extraverted thinking-nya ini memungkinkan ENTJ untuk mengorganisir strategi manipulasi mereka dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Tidak seperti manipulasi emosional yang bersifat impulsif dan subjektif, extraverted thinking-nya ini akan memastikan bahwa setiap ilusi yang diciptakan memiliki struktur yang jelas dan berbasis logika objektif. Extraverted thinking membantu ENTJ untuk menganalisis sistem sosial dan memahami bagaimana orang berfungsi dalam lingkungan mereka, mengelola informasi agar sesuai dengan narasi yang ingin disampaikan, menggunakan otoritas atau hierarki untuk membentuk keputusan seseorang tanpa mereka sadari. Contoh, ENTJ bisa membuat seseorang mengadopsi ide tertentu dengan menyajikannya dalam bentuk data dan fakta yang mendukung tanpa perlu memberikan tekanan langsung. Tertiary introverted feeling, mereka akan menyesuaikan ilusi dengan nilai dan kepercayaan targetnya. Introverted feeling membantu ENTJ untuk memahami nilai-nilai individu yang mereka targetkan. Ini memungkinkan mereka untuk menciptakan ilusi yang terasa personal dan otentik bagi korban, sehingga target akan lebih mudah menerima dan mempertahankannya sebagai bagian dari keyakinannya sendiri. Introverted feeling membantu ENTJ untuk memahami nilai inti seseorang dan memanfaatkan hal itu untuk membuat mereka bertindak sesuai rencana. Menyesuaikan cara komunikasi agar target merasa bahwa keputusan yang diambil benar-benar selaras dengan nilai dan prinsip mereka. Menghindari resistensi karena ilusi yang diciptakan tampak selaras dengan cara berpikir targetnya. Contoh, jika seorang ENTJ ingin seseorang meninggalkan ideologi tertentu, mereka tidak akan menyerangnya secara langsung. Sebaliknya,
mereka akan menanamkan keraguan halus yang membuat target mempertanyakan ideologi itu sendiri, seolah-olah itu adalah kesimpulan pribadi mereka. Tipe kepribadian INTJ yang ini akan menggunakan elemen sensorik untuk memperkuat ilusi dengan inferior extraverted sensing-nya. Meskipun extraverted sensing adalah fungsi inferior, dalam psychological illusionist, INTJ menggunakannya untuk membentuk pengalaman sensorik yang mendukung narasi mereka. Ini bisa berupa penggunaan simbolisme dan citra visual untuk memperkuat pesan mereka. Pemanfaatan lingkungan untuk mempengaruhi emosi dan persepsi dari targetnya, serta membuat orang merasa hidup dalam film yang telah disutradarainya. Contoh, INTJ bisa menggunakan pemilihan kata, nada suara, dan ekspresi wajah untuk menciptakan atmosfer yang membuat target lebih rentan terhadap pengaruh mereka. Sekarang kita masuk ke teknik manipulasi dalam psychological illusion. Seorang INTJ yang mahir dalam ilusi psikologis akan menguasai berbagai teknik untuk menciptakan realitas alternatif yang efektif seperti framing effect, gaslighting, hingga reverse psychology. Teknik framing effect mereka gunakan untuk mengontrol narasi. INTJ akan menyajikan informasi dengan cara yang membentuk persepsi target sehingga mereka berpikir bahwa pilihan tertentu adalah yang terbaik. Mereka bisa menyembunyikan fakta tertentu atau menekankan aspek tertentu agar target membuat keputusan yang sesuai dengan rencana mereka. Contoh, jika ingin seseorang merasa bahwa mereka mencapai kesimpulan sendiri, INTJ akan menyusun argumen secara bertahap sehingga target secara alami sampai ke kesimpulan yang telah mereka rancang. Individu ini akan menciptakan keraguan terhadap realitas targetnya dengan gaslighting. INTJ bisa menanamkan benih keraguan dalam pikiran target, membuat mereka mempertanyakan ingatan, persepsi, atau penilaian mereka sendiri. Dengan mengontrol arus informasi, mereka bisa menciptakan lingkungan di mana target tidak bisa mempercayai realitas mereka sendiri. Contoh, jika seseorang merasa ada yang tidak beres dalam suatu situasi, INTJ bisa membuat mereka percaya bahwa itu hanya imajinasi mereka, sehingga mereka berpotensi akan mengalami kehilangan pijakan dalam realitasnya. Reverse psychology akan digunakannya untuk memanfaatkan resistensi targetnya. INTJ memahami bahwa beberapa orang secara alami akan menolak jika mereka merasa sedang diarahkan, sehingga mereka menggunakan resistensi ini sebagai senjata. Mereka bisa menganjurkan sesuatu yang berlawanan dengan tujuan mereka, sehingga target justru memilih opsi yang diinginkan INTJ tanpa menyadarinya. Contoh, jika ingin seseorang melakukan sesuatu, INTJ bisa berpura-pura meremehkan kemampuan mereka dalam hal itu, sehingga mereka justru terdorong untuk membuktikan bahwa INTJ salah. Untuk keuntungan dari dampak dan konsekuensi dari psychological illusionist ialah mampu mempengaruhi orang tanpa terlihat mendominasi, bisa menciptakan hasil yang diinginkan dengan perlawanan yang minim, hingga dapat meningkatkan kekuatan dalam dinamika sosial dan profesional. Sedangkan risiko dan konsekuensinya ialah, jika ilusinya terbongkar, kepercayaan akan hancur seketika. Berisiko menjadi manipulatif tanpa disadari, hingga dapat menyebabkan kecanduan dalam menciptakan realitas alternatif, sehingga kehilangan kontak dengan kejujuran sosial. Strategi lainnya dalam psychological illusion ialah multi-layered illusion dan manipulasi jangka panjang. Dengan multi-layered illusion, mereka akan menciptakan realitas bertingkat. INTJ tidak hanya menciptakan satu ilusi sederhana, tetapi seringkali membangun realitas bertingkat, di mana setiap lapisan ilusi memperkuat yang lainnya. Di lapisan pertama, ilusi identitas. INTJ akan membentuk persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Pada lapisan kedua, ilusi pilihan. INTJ akan merancang skenario di mana targetnya percaya bahwa mereka memiliki banyak pilihan, tetapi semua opsi yang tersedia sebenarnya mengarah pada hasil yang diinginkan INTJ. Di lapisan ketiga, ilusi narasi. INTJ akan membentuk cara target memaknai kejadian dalam hidup mereka, menggunakan storytelling
untuk membentuk bagaimana seseorang melihat masa lalu dan masa depannya. Sementara dalam manipulasi jangka panjang atau the long game, INTJ akan membangun ilusi secara perlahan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Mereka akan menggunakan teknik inokulasi psikologis, yakni memberikan informasi secara bertahap, seperti vaksinasi psikologis, sehingga target menerima ide yang semakin besar tanpa resistensi. Menggunakan teknik conditioning, menggunakan pengalaman berulang untuk mengubah pola pikir targetnya. Contoh, jika seseorang terbiasa mendapatkan validasi dari INTJ setiap kali mereka bertindak sesuai keinginan INTJ, mereka akan mengasosiasikan tindakan tersebut dengan kepuasan dan keberhasilan. Sekarang kita akan masuk ke psikologi di balik target manipulasi. Tidak semua orang bisa dengan mudah dikendalikan oleh INTJ. Ada beberapa tipe target yang lebih rentan terhadap manipulasi ilusi. Di antaranya ialah target yang sangat logis tetapi kurang intuitif, target yang haus akan pengakuan atau identitas, serta target dengan trauma atau ketidakpastian. Pada target yang sangat logis tetapi kurang intuitif, orang yang sangat mengandalkan data dan fakta tetapi kurang memiliki intuisi seringkali cenderung lebih mudah dikendalikan karena mereka hanya melihat informasi yang tersedia, bukan motif di baliknya. Pada target yang haus akan pengakuan atau identitas, orang yang mencari validasi atau mencari makna dalam hidup lebih mudah dipengaruhi. Karena INTJ bisa menawarkan narasi yang memperkuat identitas mereka. Sedangkan untuk target dengan trauma atau ketidakpastian, orang yang mengalami trauma atau tidak yakin dengan diri mereka sendiri seringkali mencari figur yang bisa memberikan kepastian, dan INTJ akan memanfaatkan dan mengambil peran itu. Teknik manipulasi yang digunakan tipe kepribadian INTJ yang ini sedikit berbeda dengan manipulasi tradisional. Dibandingkan dengan manipulator emosional biasanya akan menggunakan tekanan sosial dan emosional untuk mengontrol seseorang. Sedangkan INTJ yang ini lebih subtil, mereka tidak memaksa secara emosional, tetapi mengubah persepsi seseorang terhadap realitas itu sendiri. Dibandingkan dengan narcissistic manipulation, manipulator narsistik seringkali memusatkan ilusi pada diri mereka sendiri untuk menarik perhatian. Sementara INTJ yang ini tidak perlu menjadi pusat perhatian, mereka lebih suka menarik tali dari belakang layar. Dibandingkan dengan teknik gaslighting penuh, gaslighting murni membuat seseorang merasa gila atau kehilangan realitas mereka sepenuhnya. Sedangkan INTJ tidak selalu membuat target kehilangan pegangan pada realitasnya, melainkan justru membentuk realitas baru yang terasa masuk akal bagi mereka. Membentuk realitas alternatif bagi orang lain bukan hanya memiliki dampak psikologis, tetapi juga konsekuensi etis dan filosofis. INTJ bisa membuat seseorang merasa bahwa mereka membuat keputusan sendiri, padahal mereka hanya menjalankan skenario tersembunyi. Jika seseorang mampu membentuk persepsi orang lain tentang dunia, maka mereka pada dasarnya memiliki kontrol terhadap bagaimana orang-orang di sekitarnya menjalani kehidupan mereka. Bagaimana INTJ, the psychological illusionist, menghindari efek samping dari kemampuan ini? Jika seorang INTJ terus-menerus menggunakan kemampuannya untuk membentuk realitas orang lain, ada risiko jatuh ke dalam God complex atau kehilangan koneksi dengan realitas objektif. Cara menghindarinya adalah dengan memiliki prinsip moral yang kuat untuk membatasi kapan dan bagaimana mereka menggunakan manipulasinya. Menguji ilusi mereka sendiri dengan berinteraksi dengan orang yang tidak mudah dipengaruhi, serta membiarkan realitas berkembang secara alami sesekali, alih-alih selalu mengontrolnya. Kesimpulannya adalah, INTJ, the psychological illusionist, adalah seseorang yang tidak hanya memahami psikologi manusia, tetapi mampu menciptakan realitas alternatif yang membuat orang lain bertindak sesuai kehendaknya. Dengan mengontrol narasi, pilihan, dan makna, mereka mampu mengarahkan persepsi orang lain tanpa terlihat mengendalikan mereka secara langsung. Namun, dengan kekuatan ini datang juga tanggung jawab yang besar. Jika digunakan secara sembarangan, INTJ dapat kehilangan kontak dengan realitas,
dan terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Pada intinya, ini adalah senjata psikologis yang luar biasa kuat, tetapi juga merupakan pedang bermata dua yang harus digunakan dengan hati-hati. Serta harus diingat bahwa the strongest form of control is the one that doesn't feel like control at all. Artinya saya juga tidak tahu. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.